Anda sangat aktif berkomentar di bawah video tentang hewan yang punah. Untuk pertanyaan hewan apa yang ingin Anda hidupkan kembali, banyak subscriber yang memilih burung dodo. Dan itu masuk akal, karena dodo adalah salah satu burung paling populer di film kartun pelaut Belanda. Biasa menyebut burung ini duodu, yang diterjemahkan sebagai idiot. Dodo menjadi simbol kebodohan, karena dia tidak mampu terbang, larinya canggung, dan kurangnya insting yang menyebabkan kepunahannya jadi cepat dan mudah. Untuk pelaut, pastinya ini asik karena bisa cepat membunuh mereka untuk dimakan. Tetapi penelitian baru membantah keyakinan yang kuat tentang pikiran tertutup burung-burung ini. Setelah membandingkan ukuran tubuh dan otak burung yang punah, para ilmuwan menyimpulkan bahwa dodo adalah burung yang agak pintar. Jika para ilmuwan mengumpulkan cukup DNA untuk membuat klon, mereka akan dapat menanamkannya ke dalam telur burung merpati zaman kita. Ini mungkin menciptakan karakter baru yang menarik. Tetapi jika di dunia kontemporer orang dapat menawarkan ide mereka tentang hewan aneh ke film kartun di masa lalu, makhluk luar biasa menjadi mitologi. Hanya cerita-ceritanya yang sama sekali tidak lucu. Kebanyakan memang tidak lucu. Sekarang Anda akan mengetahui legenda monster mana yang masih menjadi topik tabu di Kongo. Hewan apa yang bisa menangkap Anda menggunakan hipnosis? Dan hewan punah mana yang menjadi dasar mitos menyeramkan? Jadi, seperti apa yang paling aneh itu? Tengoklah Cro-Magnon, seekor anjing pesek dan akan dianggap sebagai seekor monster. Serta sebagian besar hewan yang punah tampak cukup aneh bagi kita. Sebagai contoh, Platybelodon, jenis belalai punah yang hidup 15 juta tahun yang lalu. Dan dia sangat lucu. Meskipun binatang itu memiliki 4 gading yang mengerikan, ia tidak terlihat menyeramkan sama sekali karena ia tidak memiliki belalai. Sebaliknya, ada sekop aneh di rahang bawah binatang itu dan seluruh mulut dan bibirnya memanjang. Gajah masa kini pasti akan mentertawakannya. Ada lagi makhluk lain yang mirip Platybelodon dan ini disebut Dinotherium, yang bertahan hingga Pleistosen awal. Makhluk ini beruntung memiliki belalai, tapi gadingnya mengarah ke belakang. Para ilmuwan masih berdebat tentang bagaimana ia bisa menggunakannya. Karena seperti itulah jadinya, jika Anda membela diri dengan pisau, mengancam lawan dengan gagangnya. Kita ingat Jim Carrey yang berperan sebagai pria yang selalu berkata ya, yang ini pastilah yang selalu berkata tidak. Mengangguk sedikit saja, dan itu akan melukai dirinya sendiri. Ini adalah tingkat penghinaan diri yang sama sekali baru. Tetapi ada beberapa makhluk yang agak aneh yang benar-benar terlihat oleh manusia dengan mata kepala sendiri. Roy Mackal, ahli biologi Universitas Chicago, pada tahun 1980-an memutuskan untuk memimpin ekspedisi ke rawa Likwala untuk mencari monster air misterius yang dijelaskan dalam mitos dan legenda Republik Kongo. Tetapi anggota suku terdekat menolak untuk membantunya. Ternyata ini adalah hal yang tabu di daerah itu. Itulah kenapa seberapa banyak orang takut pada makhluk itu. Seorang wanita akhirnya membagikan kisah leluhurnya dan menceritakan sebuah kisah kepada para peneliti. Hewan dengan papan di punggungnya. Ketika dia masih kecil, orang tuanya memperingatkan dia tentang binatang aneh dan menyarankannya bersembunyi di balik pohon jika dia melihatnya di hutan. Dia juga menambahkan bahwa dia benar-benar memperhatikan punggung makhluk itu mengintip dari air. Tapi binatang yang fantastis ini apa sih? Membolak-balik buku dengan ilustrasi dinosaurus. Seorang wanita yang takut monster sejak kecil tiba-tiba mengarahkan pandangannya. Gambar Stegosaurus. Ini juga sangat diingatnya. Spinosaurus. Tapi seluruh dinosaurus itu sudah punah. Ya enggak? Dari deskripsi itu mungkin Nuguma monene. Nuguma monene adalah kadal raksasa yang hidup di Afrika Tengah.
Ia memiliki lidah bercabang, kaki pendek, dan rumbai bergerigi di sepanjang tulang punggungnya. Itu sebabnya raksasa ini kadal sepanjang 15 meter menyerupai binatang prasejarah. Ia bergerak cepat melalui rawa-rawa dan memakan burung dan monyet. Dan ini berarti bisa dengan mudah misalnya menjadikan anak yang tersesat di hutan untuk makan malam. Dan itu bukan hewan paling aneh yang benar-benar bisa menjadi ancaman bagi manusia. Nenek moyang kita tidak kebetulan melihat makhluk-makhluk itu dengan mata kepala sendiri. Jika mereka bertemu dengan makhluk ini, tidak akan ada kesempatan bertahan hidup. Sebagai contoh, Therizinosaurus. Makhluk ini terdaftar 2 kali di Guinness Book of Records. Pertama, karena memiliki 3 cakar di masing-masing cakarnya, yang panjangnya 1 meter. Therizinosaurus bisa membunuh seseorang dengan dekapan mereka. Kedua, tengkorak kecil dari monster setinggi 12 meter berusaha mati-matian untuk masuk ke lehernya yang panjang, tetapi terlihat sangat tidak proporsional ketika digabungkan dengan tubuh yang besar. Dan itu sudah terlihat sangat aneh. Inilah yang mungkin sangat aneh sehingga ini dianggap sebagai rekor. Sangat mungkin makhluk ini adalah prototipe dari Freddy Krueger yang terkenal. Binatang berikutnya tidak berubah menjadi mitos. Tapi entah bagaimana orang mengasosiasikannya dengan Lucifer. Dan itu katak. Bukan, ini bukan katak biasa, tapi katak iblis raksasa. Juga dikenal sebagai Beelzebufo ampingnya. Ini sangat besar, seukuran pitbull dan beratnya sama dengan anjing Alabai. Ini adalah katak terbesar yang pernah ada. Tapi mengapa mereka menyebutnya setan? Rahangnya mampu menghasilkan tekanan setara dengan 2200 Newton, yang dekat dengan kekuatan penutupan rahang predator mamalia. Itu sebabnya katak ini bisa dengan mudah makan dinosaurus untuk makan malam. Mungkinkah ia memiliki kemampuan hipnosis? Seperti Hypnotoad dari Futurama. Dalam cerita rakyat aborigin Australia, ada legenda tentang amfibi aneh dan berbahaya yang mengubah orang menjadi budak setelah menghipnotis mereka. Ini dia Bunyip. Mereka mengatakan ia bersembunyi di kedalaman rawa dan sungai kecil. Legenda mengatakan bahwa makhluk itu bahkan mampu mengubah ketinggian air. Binatang misterius itu memburu orang, terutama wanita dan anak-anak. Bunyip membunuh korbannya dengan mendekap mereka sampai mati dengan cakarnya yang tajam. Tapi ternyata makhluk mitologi itu bisa saja marsupial Australia yang sudah punah, disebut Thylacoleo, juga dikenal sebagai singa marsupio. Ia memiliki gigitan paling kuat di antara semua spesies mamalia, bahkan mungkin memanjat pohon untuk membuang mayat korbannya. Banyak tulang dengan potongan aneh yang sesuai dengan rahang Thylacoleo digali di habitatnya, Lancefield. Ternyata tulang-tulang itu milik sekitar beberapa ratus ribu orang yang berbeda. Tapi apa yang bisa lebih menakutkan daripada hipnosis, taring, dan cakar? Bagaimana dengan tentakel dan penjepit? Sampailah kita pada mitos kepunahan antropoda. Ada cerita misterius tentang bagaimana 3 orang mencoba untuk menangkap ikan todak ketika tiba-tiba monster laut raksasa bermata besar muncul tepat di depan mereka dan mulai menyerang perahu. Pertarungan seru pecah. Monster itu berbentuk bulat dan mengeluarkan cairan gelap dengan bau beracun. 3 orang itu lari ketakutan, tapi berhasil selamat. Keesokan paginya, ketiganya berbaring di tempat tidur mereka, pucat, gemetar, dan menolak makan. Kenangan ini ditemukan dalam jurnal John Batchelor, misionaris abad ke-19. Dan itu bukan kraken yang kita kenal, tetapi karakter mitologis lain, Akoro Kamui. Monster ini adalah gurita besar dari cerita rakyat Ainu. Ainu adalah penduduk asli pulau-pulau Jepang. Mereka mengatakan ukurannya mencapai 120 meter. Ainu percaya Akoro Kamui dapat menyembuhkan dan mentransfer pengetahuan, tetapi juga tidak stabil dan cenderung menyebabkan
kerusakan. Ia memiliki kemampuan mengamputasi diri sendiri dan meregenerasi anggota badan. Orang-orang yang percaya pada makhluk ini beserta kekuatannya juga percaya memberikan sesajen kepada Akuro Kamui akan menyembuhkan penyakit tubuh, khususnya kelainan bentuk dan anggota tubuh yang patah. Sangat mungkin Akuro Kamui bisa menjadi cumi-cumi yang hidup selama periode Cretaceous. Haboratui ini hanya sedikit yang kita ketahui, tapi ini seukuran cumi-cumi kolosal yang bisa mencapai panjang 15 meter. Tidak kalah misteriusnya adalah Pulmonoscorpius. Ini adalah genus Euryptoid yang hidup di wilayah Jerman kontemporer dan Amerika Serikat selama zaman Paleozoikum. Ini adalah antropoda terbesar yang pernah ada. Panjangnya adalah hingga 70 cm, sedangkan kalajengking saat ini panjangnya 18 cm. Pulmonoscorpius memiliki penjepit dan kaki depan yang membesar. Jika Anda disengat kalajengking normal, Anda akan langsung menerima dosis neurotoksin kuat yang akan memiliki efek toksik pada sistem saraf pusat dan kardiovaskuler. Terkadang sengatan seperti itu berakibat fatal. Dan sekarang bayangkan apa yang akan terjadi pada Anda jika Anda disengat kalajengking 4 kali ukuran itu. Makhluk berikutnya kemungkinan masih ada. Dan sampailah kita pada mitos makhluk yang mungkin belum punah, Gigantopithecus. Gigantopithecus adalah genus kera besar yang ada pada Miocene akhir, Pliocene, dan Pleistocene di wilayah yang kita kenal sekarang di India, Cina, dan Vietnam. Tingginya lebih dari 3 meter dan beratnya sekitar 500 kg. Ukuran besar primata ini memberi mereka keuntungan besar dibandingkan spesies lain. Gigantopithecus jarang menjadi mangsa predator dan bisa mengcover area yang luas untuk mencari makanan. Kepunahan mereka disebabkan oleh zaman es. Kera raksasa mulai kehabisan makanan yang biasa mereka makan, khususnya buah, dan tubuh mereka tidak bisa beradaptasi dengan pola makan baru. Apakah Anda mengenali karakter ini? Legenda dari banyak peradaban menceritakan tentang orang aneh atau kera yang diselimuti bulu. Gambar Bigfoot didasarkan pada kesaksian saksi mata, jejak Bigfoot pada sampel salju dan bulu. Tetapi penjelasan yang paling mungkin untuk Yeti dan Bigfoot, jika mereka ada, bahwa mereka adalah keturunan langsung dari Gigantopithecus. Hewan cerdas yang suka menyendiri ini akan mundur ke dalam hutan atau pegunungan saat peradaban manusia menyerbu wilayahnya. Dan jika ia cukup pintar, ia bisa saja bersembunyi dari orang-orang selama ratusan tahun. Akhirnya sampailah kita ke legenda masa depan tentang binatang aneh. Seperti yang Anda lihat, seringkali ketika orang menghadapi sesuatu yang sulit untuk dipahami, mereka muncul dengan legenda tentang ini. Bayangkan Anda adalah manusia purba yang belum mengenal hewan masa kini. Anda tidak tahu apa-apa tentang asal mereka dan apa yang diharapkan dari mereka. Jadi, tantangan Anda, tulis legenda pendek tentang hewan modern apapun di komentar. Misalnya, bagaimana dengan monster yang baru muncul pada abad ke-16? Ya, yang saya maksud Anjing pesek.